mengganggu. Derek nepangaken kula perwakilan saking keluarga dipun paringi tugas kapulen nginceng panjenengan. Tapi ini siang hari Kak. Oh iya. Nuwun sewu. Kan kemarin waktu yang MD itu kan model konvensional ya. Mulai yang pertama sampai terakhir bertatap muka, kumpul, bahkan gandengan dan sebagainya. Tapi untuk saat ini dengan model daring sehingga hanya mendengarkan suara. Bertatap muka itu hanya sebagian kecil karena yang bertemu itu adalah pelatih pendamping, bukan pelatih yang aslinya. Pelatih yang aslinya ada di udara. Nah, kira-kira menurut kakak lebih efektif mana kak? Yang model konvensional itu dengan yang sekarang efektif mana? Dalam penerimaan materi, dalam penyampaian materi dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya tidak mengatasnamakan kelompok, tapi saya sebenarnya saya lebih efisien atau mungkin lebih tertarik menantangnya itu ada di konvensional. Karena satu, kita mungkin bisa lebih berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman itu lebih nyaman. Artinya tidak ada batasan-batasan yang kita jaga seperti sekarang. Sementara kegiatan-kegiatan itu bisa mencakup keseluruhan. Artinya bisa kita lakukan lebih mungkin lebih gampang koordinasinya, atau mungkin kalau ada apa-apa bertanya bisa langsung. Kalau virtual konsep pembatasannya tentang misalnya pertanyaan kita harus dibatasi, padahal kita pengen tanya juga, kan begitu Pak, itu masalahnya. Yang kedua sinyal atau jaringan tidak terlalu stabil. Artinya terkadang informasi yang perlu untuk saya terbilang pada waktu itu ketika beliaunya menyampaikan tidak, tapi karena sekarang sudah ada YouTube. Kalau kemarin saja pakai Zoom nggak ada. Kalau sekarang ada YouTube kita masih bisa mengulang-ulang. Itu kendalanya kalau menurut saya. Jadi kalau saya senang yang konvensional gitu. Kalau menurut saya, untuk teman-teman yang lain. Tambahan juga Kak, untuk materi meskipun disampaikan di YouTube, kalau bisa disampaikan juga melalui PPT kayak gitu loh. Jadi kita nggak perlu, kita masih nulis gini sudah lewatan, kita muter lagi dari awal lagi. Jadi kalau bisa materinya selain disampaikan di YouTube juga disampaikan di dalam bentuk PPT. Itu masalah Kang ya. Ini kan KML Kakak ya. KML itu kan seharusnya 85% itu langsung praktik. Karena kita dibentuk di kegiatan KML ini adalah bisa dikatakan profesornya pembina. Jadi ini kursus yang terakhir bagi pembina. Secara otomatis apa yang kita pahami, yang kita peroleh, keinginan kita kan yang sudah maksimal. Karena di luar itu sudah tidak ada kursus lagi untuk pembina. Adanya hanya kursus pelengkap seperti pengelolaan gudeg, pengelolaan administrasi, keterampilan dan sebagainya. Hanya itu kursusnya. Tapi kalau kursus pembina ini terakhir. Jika kursus pembina ada dua, yaitu kursus Gamaya dasar, kursus Gamaya lanjutan titik. Ya, mungkin panjenengan luka kan ada KPT itu lain di luar kursus pembina. Namanya kursus pelatih beda lagi. Nah, setelah itu akan diambil dari memang syaratnya KPT harus KML. Tetapi tidak semua lulusan KML pasti KPT. Karena apa? Ada seseorang yang paling hebat di dunia pembinaan. Tapi ada yang paling hebat di dunia motivasi, motivator. Kalau motivator berarti masuk di pelatihan. Tetapi juga ada yang memang dua-duanya bisa. Ya pembina jadi pembina juga pembina hebat, jadi pelatih yang hebat pula. Tapi kalau kita mengembangkan bola ini kok rasa-rasanya kok sulit. Bisa dikatakan 1:1. Nah,
Karena di dalam KML ini 85% wujudnya praktikal. Nah, kira-kira dengan perbandingan semacam itu gimana menurut kakak? Apakah model daring ini juga masih tetap dibutuhkan? Atau langsung seperti kakak tadi, ponis enak konvensional, gak daring-daringan, berarti 1 tahun, hampir 1 tahun kita vakum kegiatan. Sementara kita membutuhkan regenerasi. Jangankan kok kita berhenti sekian lama waktunya. Anak libur, dalam waktu libur kenaikan kelas saja masuk sudah beda perilakunya. Oh iya. Iya. Makanya kan nanti calon-calon bunda ini yang berhadapan dengan anak kelas 1 atau kelas 2 nantinya, yang hati-hati. Mungkin pola pikirnya, perilakunya akan kembali seperti anak TK yang baru masuk ke SD. Nah, berdasarkan hal yang dilakukan semacam itu, kira-kira bagaimana? Konvensional tetap dijalankan, wajib hukumnya, daring dihilangkan. Jika ada kendala seperti ini, lebih baik berhenti daripada dilanjutkan, atau bagaimana? Saya Kak. Yeah. Saat ini kalau saya sendiri dibandingkan dengan daring seperti ini memang lebih menyenangkan kursus itu ketika konvensional Kak, karena kita bisa bertatapan langsung, bisa berinteraksi secara langsung. Tapi kita tahu bahwa kondisi seperti ini itu juga tidak kita inginkan karena adanya pandemi. Pun dengan kegiatan kepramukaan di gugus depan yang terpaksa beberapa waktu terakhir ini kita hentikan karena adanya pandemi ini. Mungkin ke depan materi seperti ini, metode daring seperti ini tetap diperlukan jika ada misalkan narasumbernya dari Kuarnas atau dari Kuarda yang tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi. Sedangkan untuk teknisnya secara umum memang kami lebih setuju diadakan konvensional ya, karena ada interaksi secara langsung, kemudian tidak dibatasi seperti itu. Mungkin demikian Kak, terima kasih. Mungkin ada yang dua-duanya Kak. Ya model daring, ya model konvensional, mungkin barangkali begitu. Ada kan? Ini kan sementara tadi dua bagian ya. Kalau kakak ini ya lebih konvensional Kak, kita butuhnya ilmu praktik kok, bukan teori tok. Sementara sana, ya model daring saja tidak masalah. Memang kita butuh kok. Dan barangkali ada yang menyatukan kan? Ada. Iya ya, bagi ya anu Kak. Paling banyak 40, 60 atau mungkin 30, 70 gitu. Iya gitu, konvensional. Menambahkan sedikit. Iya. Mungkin memang kalau untuk era modern atau sekarang era milenial, mungkin daring itu sangat bagus kan. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan era lama, artinya konvensional tadi, di mana dalam pramuka itu 75% kan kita praktik. Jadi mungkin bisa dijadikan satu, 75%-nya kita konvensional, mungkin 25%-nya kita daring dengan catatan mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Di mana pramuka itu semuanya kegiatannya edukasi. Berwawasan luas tadi bisa Kebetulan ada orang dari yang kebetulan di kantor kita mengelola seperti KKN untuk anggota dewasa yang terkait dengan masalah pusat beliaunya ada di Binawasa, di Binawasa, jadi ngelola para pembina. Jadi apa yang panjangan pendidikannya tadi kebetulan beliaunya ada direkam langsung. Jadi seperti yang putra tadi ada satu kelompok Kak, sebenarnya sampai kapanpun kondisi apapun model-model begini tetap dibutuhkan, tetapi jangan sampai lupa dengan model tatap muka, sehingga kalau sampai terjadi begitu akhirnya saya juga punya pemikiran kalau begitu Kuarda bisa menyelenggarakan dengan kursus semacam ini di masing-masing wilayah, di masing-masing cabang dalam waktu yang bersamaan. Dan pastinya tidak harus datang mungkin ke Balobendo atau mungkin kemana, jika bisa di cabang masing-masing, monitornya dari Kuarda. Ya mudah-mudahan saja semakin lama kondisi seperti yang sampai kakak tadi
munyer tok ndure gudang garam. Tekan-tekan tok nang SMP 1 sinyalnya. Nah, mungkin barangkali semakin lama akan semakin canggih sehingga begitu sana ngomong A semuanya A. Bukan sini A, sana kelarek-kelarek, sana tak mendengar sama sekali gitu. Nah, mungkin barangkali bisa semacam itu sehingga kebutuhan pembina di lapangan bisa cepat teratasi dalam kondisi yang bersama dan sesuai dengan harapan di masing-masing wilayah. Terima kasih kakak apa yang panjenengan sampaikan. Nanti akan kami catat sebagai masukan di warga. Mudah-mudahan apa yang kami inginkan seperti kakak tadi yang konvensional juga terpenuhi, yang model full daring juga terpenuhi karena eranya era modern, era 5.0 bahkan mungkin bisa 7.0 mungkin begitu. Nah seperti kakak ini tadi, kita sebagai orang Jawa yang berbaik hati ya jangan menunjukkan yang lama lah, yang lama tetap dipakai, tapi yang baru juga begitu itu yang katanya mungkin lebih adil begitu. Mudah-mudahan ketiga-tiga yang apa yang jenengan sampaikan, insya Allah akan kami laporkan ke keluarga. Mudah-mudahan kakak-kakak kita yang ada di sana mendengarkan apa yang kita inginkan, sehingga yang daring juga terpenuhi, yang konvensional juga terpenuhi. Bukan berarti membela yang dua-duanya, tetapi nanti bagaimana beliau di sana untuk merumuskan kebijakan dan masukan nanti ke sana tidak hanya dari Kediri saja. Besok saya harus ke Kota Mojokerto, besok kami harus ke Kota Batu, begitu. Nanti apa yang kita dengar akan kita lakukan. Begitu kakak, terima kasih. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hasil yang kakak harapkan terpenuhi selama seminggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kebetulan sana kan dokter juga ahli bedah ya, ahli bedah. Karena bedah penyakit dalam. Saya ahli bedah kalimat karena itu bahasa Indonesia. Kebetulan saya juga tugas di Kabupaten Kediri, kakak juga sama dengan Kak Roy sebagai Kapolres Cilacap. Dan alhamdulillah sejak 2018 kemarin dipanggil ke keluarga untuk bergabung di daerah sama dengan Kak Roy dan Kak Elia yang sakit. Iya. Kalau adanya dari kabupaten mungkin ini rumahnya. Enggak apa, kita sama-sama terbuka Kak. Kalau mungkin di kota, panjang untuk satu kota, pasti kota. Kalau pas di wilayah kabupaten kita. Tahan diri oke. Nah, karena saya juga dibesarkan di kota. Saya diberi ilmu kepramukaan, paham dengan pramuka, tahu dengan pramuka juga di kota. Waktu itu di SPG, sekarang SMA 7. Tahun 84. Ada yang belum lahir. Saya kelas 3 SD, Pak. Saya di kelas 3. Oh, begitu. Saya 88. Oh, 88. Tapi ya, SPG. Oh, SMA. Jadi saya kebetulan juga pernah bermalam di pojok sini. Sekarang sudah pindah ke Jalan Pemuda katanya. Iya. Dulu pernah bergabung di DKJ 8485. Ini Purna Kak juga Kak? Oh, Purna DKJ. Tahu? Purnanya 2013. Oh, Mulai 2013 saya sudah mantu. Kapan Kak? Semoga berhasil. Assalamualaikum.